warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Bambang Iswanto, SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Jember. Dengan mengambil tema teks iklan, membuat iklan unik dan persuasif dengan menggunakan aplikasi Canva kelas 8. Dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar nanti pelajaran kita diberi kelancaran dan keberkahan dalam belajar. Untuk doa, marilah dipimpin langsung oleh ketua kelas. Hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk hari ini Pak Guru akan mengabsen kalian semua. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada Pak, 3 orang. Rio sakit, Ariel izin, Ibni izin. Anak-anak, Pak Guru di sini mempunyai, ini Pak Guru mempunyai contoh apa ini? Yang pertama Tejo, yang kedua Malkis. Ini bisa kamu temukan di mana biasanya? Kantin Pak. Kios. Ikan media massa. Bagus sekali. Nah, kita bisa menemukan produk-produk ini di media massa atau di kantin sekolah atau di mana saja. Nah, tujuannya untuk apa sih kok dikenalkan seperti ini? Saya Pak, untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli. Saya Pak, untuk mendorong masyarakat agar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh temanmu tadi. Jadi kemarin sampean sudah mempelajari tentang iklan, ya kan? Nah, kita sekarang juga mempelajari tentang iklan. Coba anak-anak yang tahu iklan itu apa sih? Coba katakan. Saya Pak, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga ataupun perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada khalayak. Jadi anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang iklan. Tujuannya apa sih pelajaran kita hari ini? Kita melihat di slide depan, yaitu melalui aplikasi Canva siswa dapat membuat iklan dengan unik dan persuasif. Jadi nanti kamu akan membuat iklan dengan menggunakan aplikasi bernama Canva. Baik anak-anak, sampai sekarang membentuk kelompok masing-masing. Ini saya bentuk bisa membentuk 4 kelompok, ya. Sekarang mejanya ditata seperti atau melingkar biar nanti enak untuk berdiskusi. Baik, sekarang perhatikan di slide yang akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan kembali tentang teks iklan.
Yang pertama adalah pengertian dari teks iklan. Ini menurut buku paket dan para ahli nanti. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks iklan menurut buku paket. Yang pertama, teks iklan adalah teks yang berisi informasi penawaran kepada khayalak mengenai suatu produk, baik barang maupun jasa. Itu menurut buku paket Mandiri. Yang kedua, buku paket ekspresi diri dan akademik. Apa sih yang dinamakan iklan? Iklan adalah bentuk pemakaian bahasa yang digunakan sedemikian sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat, lalu masyarakat tersebut memberikan umpan balik yang berupa keuntungan bagi perusahaan pengiklanan. Jadi ada timbal balik nanti. Selanjutnya, pengertian teks iklan menurut para ahli. Yang pertama dari Pak Subagio, dia mengatakan bahwa iklan itu adalah promosi produksi atau pelayanan non individu yang dilakukan oleh sponsor atau perusahaan atau perorangan tertentu yang bisa diidentifikasi dan yang membayar biaya komunikasi. Itu menurut Pak Subagio. Yang kedua, menurut Renal Kasali, bahwasanya iklan adalah pesan yang menawarkan produk, berarti berupa barang maupun jasa yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Seringkali kamu melihat iklan di televisi, di radio, kemudian di internet dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tadi sudah sampai jelaskan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya untuk membeli barang tersebut atau menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya, struktur dan kaidah teks iklan. Strukturnya dulu kamu lihat di sini ada iklan listrik pintar. Dari sini kita akan jelaskan struktur dari teks iklan. Yang pertama adalah orientasi. Di situ solusi isi ulang dari PLN. Itu termasuk struktur orientasi. Yang kedua, tubuh dari iklan tersebut. Tubuh dari iklan tersebut. Yang terakhir adalah justifikasi, bagian paling akhir. Selanjutnya kaidah teks iklan. Di sini ada 3 kaidahnya. Yang pertama adalah jujur dan positif, singkat dan komunikatif dan komersial. Maksudnya apa? Jujur. Jadi kita mengiklankan itu sesuai dengan barangnya, ya, sesuai dengan barang, sesuai dengan kemanfaatan. Jujur dan positif. Kemudian singkat dan komunikatif, tidak perlu panjang, tidak perlu kata-kata panjang, kata-katanya sedikit tapi menarik. Selanjutnya komersial. Komersial itu maksudnya barang yang sudah diiklankan nanti supaya dibeli oleh masyarakat, supaya masyarakat tertarik dan untuk membelinya. Ciri-ciri teks iklan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, kemudian tepat, logis, dan sopan. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Sugesti maksudnya apa? Ada kata-kata yang supaya orang lain itu membeli, gitu ya. Sugesti. Wah, aku cek tuku baru itu cek rambut saya biar hitam. Tuh bisa. Selanjutnya nomor 3, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Jadi kalau iklan sampo ya fokus dengan samponya tadi, tidak berbicara yang lain, tidak berbicara sabun, ya kan? Fokus
atau menunjukkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat adalah pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, sudah jelas. Selanjutnya syarat-syarat teks iklan. Syarat yang pertama yaitu objektif dan jujur seperti yang tadi. Objektif berarti barangnya jelas, jujur berarti tidak diada-ada, ya. Jelas dan mudah dipahami, kata-katanya mudah dipahami. Kemudian jelas, gambarnya jelas, kata-katanya jelas. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya, ini contohnya, only KFC makes selling so good. Nah, ini adalah contoh iklan dari KFC. Fungsi teks iklan. Sekarang, perhatikan. Fungsi pertama sebagai informasi, menyampaikan info produk baru, kemudian ciri-cirinya dan lain-lain. Yang kedua sebagai persuasi, maksudnya apa? Mengarahkan konsumen untuk membeli. Yang ketiga sebagai reminder, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Nah, itulah tujuan dari kita membuat iklan, supaya apa? Supaya kita informasikan kepada khalayak ramai, kemudian produk kita dikenal, setelah dikenal dipakai. Kalau sudah nyaman dipakai, beli lagi dan beli lagi masyarakat. Ini contoh iklan Speedy internet sini ya. Diskon 50%. Siapa yang mau pasang Speedy di diskon 50%. Contohnya di situ. Ini lebih cepat, super cepat. Nah, ini contoh lagi. Selanjutnya tujuan dari teks iklan ini adalah menurut Robert V. Zeger. Nah, di sini contohnya ada dari Excel ya. Menyatakan komunikan dan memberikan informasi mengenai suatu produk, bisa berupa barang, jasa, ide, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk jenis-jenis dari iklan. Yang kedua, berupaya menimbulkan rasa suka kepada diri. Kemudian komunikan atau produk yang diiklankan tersebut dengan memberikan preferensi. Yang ketiga, meyakinkan komunikan akan kebenaran produk tersebut sehingga mereka berusaha untuk memiliki atau menggunakan produk itu. Yang keempat, dari sudut pandang konsumen menjadi tahu informasi mengenai produk tersebut, baik harga, spesifikasi, fungsi, dan lain sebagainya. Yang keempat, dari sudut pandang konsumen menjadi tahu informasi mengenai produk tersebut, baik itu harga, spesifikasi, kemudian fungsinya, dan lain-lain. Contohnya sampai ada iklan HP, di situ kan ada keunggulannya, kemudian spesifikasinya bagaimana, RAM-nya berapa, kemudian layarnya apa, keunggulannya apa, kameranya berapa, di situ disebutkan semua, dan juga harganya. Nah, pasti sampai akan tertarik dan akan puas dengan spesifikasi yang dijelaskan di produk tersebut atau di iklan tersebut. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks iklan. Yang pertama berupa slogan atau berupa kalimat slogan. Yang kedua, kalimat persuasif, kalimat ajakan untuk membujuk masyarakat untuk membeli.
Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks iklan. Di sini contoh dari iklan disebut ada nikmat paket burger super hanya 30.000. Nah, ini bisa kamu baca sendiri, sama simak sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memproduksi teks iklan. Nanti kamu akan membuat teks iklan dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini langkah-langkahnya yang wajib kamu ketahui. Langkah pertama apa? Yaitu menentukan tema. Sampai nanti akan membuat apa? Ya, produk apa? Ya. Kedua, mengumpulkan bahan. Bahannya apa? Bahan berupa gambar. Ya, berupa gambar. Misalnya kamu ingin membuat iklan bakso, kamu membuat mencari gambar di YouTube akun bakso kamu foto, kemudian sama simpan di galeri, nanti bisa diunduh atau diunggah di Canva. Mengumpulkan bahan. Yang ketiga adalah menyusun kerangka. Nah ini ya, dari gambar kemudian kata-katanya bagaimana sama susun nanti, menyusun kerangka di sini. Penempatannya di atas itu apanya, yang di bawah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka, dikembangkan. Setelah bahannya sudah lengkap, disusun kerangka dan kemudian mengembangkan. Nomor satu yaitu iklan keluarga. Ini adalah contoh dari contoh iklan keluarga, yaitu iklan duka cita. Ini bisa kamu temukan di media cetak atau di koran. Biasanya itu ada di situ. Ada rata-rata di sini dari keluarga Tionghoa atau yang beragama Kristen dan lain sebagainya. Tuh kamu temukan di media cetak atau di koran. Yang kedua adalah iklan niaga, iklan berupa barang di sini. Contoh di sini apa? Nah ini iklan minyak wangi, wis baru, wanginya berubah-ubah, bikin cewek jadi betah. Nah, ini adalah contoh iklan yang menarik supaya apa? Supaya orang-orang itu banyak yang beli, makanya diberi kata-kata di bawah itu biar menarik pelanggan atau konsumen. Iklannya ada. Selanjutnya adalah iklan pengumuman. Nah, berupa brosur, workshop, atau ada pameran dan lain sebagainya. Ini iklan pengumuman ditujukan pada khalayak ramai atau masyarakat. Yang keempat adalah iklan baris. Ini bisa kita temukan juga di media cetak atau koran. Berupa apa? Lowongan pekerjaan, jual beli mobil, kemudian jasa dan lain sebagainya. Kami bisa lihat di situ. Yang kelima adalah iklan layanan masyarakat. Nah, ini kalian pasti tahu bahaya merokok apa di situ. Sudah dijelaskan di media massa, media cetak, iklan-iklan layanan masyarakat. Contohnya KB atau 3R, ya, itu termasuk layanan masyarakat. Atau kita pandemi sekarang ini harus apa? Distancing dan lain sebagainya, harus bermasker juga, itu layanan masyarakat. Selanjutnya, terima kasih. Nah, dari penjelasan Pak Guru tadi mungkin ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan untuk tampilan berikutnya. Di sini Pak Guru akan menampilkan bagaimana cara kita mendesain iklan dengan menggunakan aplikasi Canva.
Model pembelajaran kita adalah PJBL, pembelajaran yang berbasis produk. Jadi nanti sampean harus membuat sebuah produk berupa iklan. Nanti iklan tersebut kalau sudah selesai, kamu kirim lewat WhatsApp bisa ke Pak Guru. Nanti kita akan melakukan presentasi. Baik, saya akan memutarkan bagaimana cara untuk membuat sebuah iklan dengan aplikasi Canva. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu Guru akan mengajarkan kalian cara membuat iklan sederhana di Canva. Nah, sebelumnya kalian boleh ambil dulu gambar yang kalian akan pilih dan materi apa yang akan kalian gunakan. Contohnya misalnya kalian mau iklan tentang susu boleh, atau iklan tentang alat elektronik kayak TV atau mesin cuci dan lain-lain. video cara membuat iklan dengan menggunakan aplikasi Canva. Bukan iklan saja, nanti kamu bisa menggunakan aplikasi Canva. Sampai bisa mendesain banner, kemudian sampul buku, kemudian presentasi, video dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Kalau kamu ingin belajar, pasti kamu akan bisa mendesain. Dan sekarang tugas kamu adalah merancang dan membuat iklan. Ya. Saya usulkan iklannya ini kita ambil iklan niaga berupa apa?
makanan, berupa makanan khas dari Kabupaten Lamongan. Contohnya apa saja? Saya Pak dari kelompok 1 membuat ikan soto. Saya Pak dari kelompok 2 membuat ikan minggu bakar. Saya Pak, kelompok 3 membuat iklan tahu campur. Saya Pak dari kelompok 4 membuat iklan sego boran. Baik, tiap-tiap kelompok tadi sudah memilih temanya masing-masing, makanan khas atau jajanan khas dari Lamongan. Baik, untuk sekarang anak-anak nanti bisa mendownload bahan-bahannya saja. Misalnya soto bisa download di Google, makanan soto, contoh tingko babat, sego boran, kemudian yang keempat adalah apa? Tahu campur. Nanti sampai bisa googling, bisa di-download, kemudian nanti bisa dimasukkan ke aplikasi Canva. Untuk pengerjaan pembuatan desain ini kira-kira 25 menit cukup? Baik, untuk waktunya 25 menit. Kemudian setelah kamu desain, nanti kamu kirim lewat WA. Nanti kita tampilkan, nanti kita akan melaksanakan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Baik, sekarang bisa dimulai untuk mengerjakan pembuatan iklan yang kamu. Anak-anak, sebelum kalian mendesain, saya akan bagikan LKPD dari tiap-tiap kelompok perwakilan satu-satu. Perhatikan anak-anak, di LKPD tersebut membuat iklan unik dan persuasif. Di situ ada petunjuknya, sudah jelas ya. Kemudian ada tugasnya juga, nanti dikumpulkan secara kelompok, ya. Nanti dikumpulkan secara kelompok. Kamu baca petunjuknya dengan cermat, ikuti alurnya, kemudian kerjakan tugasnya. Baik. Ini tadi membuat apa? Temanya apa? Soto. Baik. Nanti sampai dulu gambar soto di situ, kemudian sampai masukkan di desainnya ya. Baik. Untuk kelompok 2 nanti, ini membuat apa? Minggu bakar. Oh, minggu babat. Oke, jajanan. Nanti sampai bisa download gambar di situ kan macam-macam di Google kan. Sampai pilih salah satu saja atau 2, nggak apa-apa. Nanti dimasukkan ke template iklan kamu ya. Nanti diberi narasi supaya apa? Supaya masyarakat bisa apa? Membeli. Dari kelompok 3 tadi membuat apa? Tahu Campur. Baik, sampai bisa mencari berbagai macam gambar di Google masalah tahu campur. Pilih gambar yang bagus, jangan yang blur, yang jelas, biar nanti iklannya atau gambar yang diunggah di template-nya kelihatan bagus dan menarik. Pastinya nanti orang-orang atau masyarakat suka dengan gambar tersebut dan mau membeli. Jangan lupa dipromosikan di situ kata-katanya, kata-kata ajakan untuk membeli. Untuk kelompok 4 ini membuat apa nanti? Sego boran. Nah, baik. Di Google banyak sekali contoh-contoh dari gambar sego boran. Pilih yang terbagus, yang baik, yang menurut kalian cocok untuk nanti dimasukkan ke dalam template Canva tersebut. Ya, jangan lupa kata-katanya yang menarik supaya apa? Masyarakat ingin membeli. Kata-kata ajakan. Oke, sudah ada yang bertanya? Cukup ya? Baik, silakan untuk melanjutkan mendesain.
waktu sudah 25 menit anak-anak. Setelah kamu mendesain, kamu kirim, kemudian akan kita presentasikan satu persatu dari tiap-tiap kelompok. Baik, saya cek siapa saja yang sudah kirim. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah selesai semua. Oke, bagus. Untuk sekarang setelah kamu sudah mengirim 40 desain kamu ini, kamu akan melakukan presentasi. Dari kelompok 1 bisa memulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai iklan yang saya buat mengenai soto dari media Canva. Yang pertama, saya menuliskan menu spesial yang menunjukkan bahwa soto ini adalah menu spesial dari restoran saya. Yang kedua adalah soto Lamongan, yang menunjukkan bahwa soto ayam ini adalah makanan khas dari kota Lamongan. Kemudian ada tulisan Mbak Hani yang merupakan nama saya sendiri, yang menunjukkan bahwa soto ini milik saya. Kemudian ada tulisan diskon 25% untuk menarik pelanggan karena tertarik dengan diskon yang saya berikan. Kemudian ada nomor pesanan untuk orang-orang yang ingin memesan kepada saya mengenai barang yang saya jual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Baik, untuk peserta selanjutnya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang iklan Wiko Babat. Dari kelompok 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan iklan ini Wiko Babat. Saya membuat iklan ini menggunakan aplikasi Canva. Wiko Babat di sini mempunyai 2 varian rasa. Yang pertama original dan yang kedua mugilan. Wiko Babat ini khas dari Lamongan. Apabila Anda ingin memesan Wiko Babat ini, bisa menghubungi nomor di bawah situ. Wiko Cabang Bang jualan senai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 sangat menarik sekali tentang Wiko Babat, makanan atau jajanan khas dari Kabupaten Lamongan. Untuk selanjutnya dari kelompok 3, kami persilakan untuk mempresentasikan iklan yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifat adalah putri perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat iklan di media massa, yaitu Canva. Saya menuliskan harga spesial iklan ini karena tentu harganya berbeda dari hari-hari lainnya. Kemudian tahu campur Lamongan karena tahu campur ini berasal dari kota Lamongan dan harganya yang cuma 15.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus sekali untuk kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 4 bisa perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil dari desain iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang iklan segoboran yang terbuat dari media Canva. Di sini saya menjelaskan tentang menu baru dari warung vakum, yaitu sego boranan khas Lamongan. Sebenarnya sego khas Lamongan ini bisa ditemukan di berbagai daerah Lamongan lainnya. Menu baru yang terdapat dari warung vakum. Di sini harganya dimulai dari 20.000, bisa mendapatkan 1 porsi segoboran dengan lauk yang bermacam-macam. Di sini juga terdapat ekstra diskon 10% dengan minimal pembayaran 100.000. Jadi cocok nih buat kalian yang mau makan rame ke warung Matu. Dalam menu skala ini juga dapat diorder melalui online dengan nomor HP yang tertera di bawah poster. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 luar biasa.
penampilan yang sudah ditampilkan, presentasi sudah ditampilkan, luar biasa, hasilnya sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kesimpulan pada siang hari ini, apa yang kami dapat pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak? Saya Pak, dengan menggunakan media Canva kita bisa membuat iklan yang menarik. Saya Pak, karena pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bagaimana caranya membuat iklan melalui media Canva. Anak-anak kalian tadi sudah belajar aplikasi Canva, tapi jangan berhenti sampai hari ini saja. Teruskan untuk belajar mendesain logo atau poster dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut, di rumah nanti kamu membuat desain iklan kembali, tapi mandiri. Tadi kan kelompok, nanti di rumah secara mandiri. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Doa akan disampaikan oleh ketua kelas. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran awal hingga akhir yang sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.